like a Hellcat. Itu namanya Masjid Ijabah. Masih Di sebelah kiri Bapak Ibu sampai belum kebagian. sudah kelihatan. Ini namanya Masjid Ijabah. Yang ini ya, Ustaz, Ya. sebelah kiri ini. Masjid Ijabah. Sebelah kiri Ya. Masjid Ijabah. Masjid Ijabah. Di sini ya. dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala 3 permohonan. Di antara 3 permohonan itu ada 2 yang dikabul dan 1 yang ditolak. Dua doa dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diterima. Yang pertama adalah supaya umatnya itu jangan sampai ditimpa oleh kelaparan yang berkepanjangan seperti umat-umat terdahulu, yaitu pada masa Nabi Yusuf alaihissalam di Mesir dulu sampai 7 tahun kaum-kaum terdahulu tidak bisa makan dengan enak gitu. Nah, sedangkan sebelah kanan kita itu adalah pekuburan Baqi Al-Gharqad. Mari kita salam belum sempat dari kemarin. Assalamualaikum Assalamualaikum. ya ahla dari kaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Nah, adapun yang ini sebelah kanan tadi ini juga tempat ziarah Tulus ini ya. Al-Baik. Kentakinya Arab. Oh, Jadi kalau mau ziarah di sini harus bawa uang. ya. Jadi ziarah Pulus ya, Ustaz. Ziarah Tulus Ya, namanya itu. betul. Nah, Siapkan. oke. Jadi yang pertama tadi di Masjid Ijabah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta agar umatnya itu jangan ditimpa oleh kelaparan yang berkepanjangan. Kemudian doa yang kedua yang beliau panjatkan supaya jangan sampai umatnya itu diazab seperti kaum terdahulu ditenggelamkan oleh air bah, seperti kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, permintaan yang tidak dikabulkan oleh Allah supaya umatnya itu jangan sampai terjadi fitnah di antara mereka, jangan sampai saling membenci. Nah, jadi ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu ketika Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan dari surga oleh Allah, Allah berfirman kepada Nabi Adam, "Qulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin," kata Allah. "Qulna bitu," kami katakan kepadamu wahai Adam, ihbitu, turun keluar dari surga itu. Lantaran Nabi Adam dilarang oleh Allah untuk mendekati sebuah pohon yang kita kenal dengan pohon khuldi, pohon kekekalan begitu. Tapi Nabi Adam dibujuk oleh istrinya Hawa untuk mendekati buah pohon itu. "Maukah kalian kekal di surga ini wahai Adam?" Kata syaitan menggoda Hawa. Lalu Hawa inilah yang membujuk Nabi Adam. Lalu Nabi Adam dan istrinya Hawa mendekati pohon khuldi itu. Dimakannya buah dari pohon itu. Lalu dengan sebab itu mereka berdua, Nabi Adam dan Hawa, dikeluarkan dari surga. Qulna bitu ba'dukum li ba'din adu, sebagian dari kalian itu adu, akan terjadi permusuhan, akan terjadi fitnah, nggak saling suka. Buktinya sekarang kita beda kelompok saja kita nggak saling tegur sapa, apalagi musim kampanye ya. Nah, beda pilihan ini, dia pilih itu nih, gak usah sama dia. Nah, itulah kita, beda partai, beda pilihan, nggak saling tegur sapa. Itu sudah fitnah di antara kita. Qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu,
walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Nah, dan bagi kalian itu bumi sebagai mustaqar, tempat tinggal, wa mata'un ilahin, dan di bumi itu pula mata'un ilahin, ada kesenangan, tapi kesenangannya itu bersifat sementara, ilahinin, sampai waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kesenangan kita di dunia ini ya kurang lebih lah 50 tahun ya, kurang lebih ya, kurang lebih. Kesenangan di dunia ini 50 tahun, Masya Allah, sudah mulai encok ya, sudah mulai encok. Umur 60 tahun, nah sudah mulai tanggal satu persatu giginya. Yang sekarang Masya Allah ibu bisa makan kacang, nanti kalau sudah 60 tahun makan bubur makan bubur agar-agar ya, lembut-lembut. Tapi kalau masih muda masih bisa mengunyah yang keras-keras. Demikian juga tubuh kita ini ya, tubuh yang diberikan oleh Allah ini masih kuat, tapi nanti ketika sudah umur 50-60 sudah ada namanya rematik, asam urat, penyakit gula. Karena kesenangan di dunia adalah ilahin, hanya sementara saja. Akan kita pergunakan umur kita ini dengan sebaik-baiknya. Di saat kita muda, masih segar, kita rajin beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan nanti pas tua aja lah taubat pada Allah dekat ke masjid, tapi sudah telat ya. Maksudnya telat bagaimana? Ketika kita ingin beribadah fokus pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kekuatan sudah kurang, tenaga sudah kendor. Nah jadi itu. Kemudian yang kedua, doa yang dikabulkan oleh Allah agar kita itu umat Nabi Muhammad jangan ditenggelamkan, diazab dengan air bah. Dan yang ditolak itu adalah fitnah di antara kita. Terbukti ya, kita sampai sekarang ini terkadang kalau kita lihat orang dapat nikmat itu dia yang sakit hati ya. Temennya punya mobil, dia yang masuk rumah sakit. Nah, itu iri sudah namanya. Dengki, nggak suka. Lihat saudaranya punya nikmat ya, punya diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia yang sakit hati. Asal jangan sampai sakit jiwa. Itulah kita ini ya. Ya mudah-mudahan kita diberikan hati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita latih hati kita ini untuk merasa cukup ya. Dianugerahkan hati yang hati itu bisa merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika hati ini sudah merasa cukup dengan apa yang kita punya, maka itulah orang yang kaya. Itulah orang yang luas rezekinya. Orang yang luas hatinya, lapang hatinya, bisa menerima apa-apa yang diberikan oleh Allah, entah itu sedikit. Tetapi kalau hati yang lapang, walaupun sedikit akan merasa banyak, akan terasa banyak.